Shalom rekan-rekan Gerakan Pemuda dimanapun rekan-rekan berada. Kembali lagi dalam SBP on the Weekend pada hari Sabtu 30 April 2022. Sebelum kita membaca sedikit dari firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kasihi, kami kenal hanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kalau pada hari ini kami boleh menyempatkan waktu kami untuk kami dapat merenungi firman-Mu yang akan kami dengar nanti Bapa. Bapa berkati kami, berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami dapat lakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Dengan perikop peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan orang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, tema kita pada hari ini adalah With Great Power Comes Great Responsibility. Saya akan membacakan SBP-nya. Sobat muda, terkadang kita terlalu bersemangat hingga hilang kendali. Hal ini bisa terjadi karena idealisme dan self-pride yang tinggi. Dalam sikon tertentu, orang muda kadang butuh perhatian, butuh pengakuan, butuh didengar gagasannya dan diapresiasi. Jika tiap orang dalam satu komunitas menuntut hal yang sama dalam waktu bersamaan, apa yang akan terjadi? Kekacauan, perselisihan, lantas di mana damai sejahtera yang dikehendaki Tuhan akankah tercipta? Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera adalah pernyataan Paulus merespons realitas kekacauan dan perselisihan dalam jemaat di Korintus. Paulus menekankan pentingnya aturan main dalam pertemuan jemaat. Saat berkumpul, tiap orang memberikan persembahan menurut karunia-Nya masing-masing. Saat berbahasa roh, ada aturan main, ada waktunya untuk berbicara dan berpendapat, ada juga waktunya untuk berdiam diri dan mendengar agar dapat belajar. Sobat terkasih, tujuan dari aturan main menurut Paulus itu selaras dengan visi GPIB, menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Keren kan? Artinya kita diajak untuk mengendalikan ego, saling mendengar, saling belajar, dan saling membangun. Dari situ, kita memperoleh kekuatan dan mampu bersinergi dalam persekutuan. Kita bisa bekerja sama memuliakan Tuhan melalui kreativitas dan karya. Pekerjaan orang muda mesti jadi sejarah. Orang muda mesti jadi motivator generasi selanjutnya. Belajarlah banyak hal dan jadilah kuat. Namun ingatlah, with great power comes great responsibility. Tinggalkanlah jejak terbaik bagi penerus pembangunan roh tubuh Kristus. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, pada saat kita memiliki power ataupun jabatan yang kita miliki pada saat ini, itu bukan berarti kita dapat menggunakannya seenaknya kita, tapi kita harus menggunakannya hanya untuk nama Tuhan, menjadi berkat, dan bukan hanya pada saat kita memiliki kekuatan tersebut, kita hanya mau didengar saja, tetapi kita juga harus mendengarkan sesama kita, maupun juga mungkin orang-orang yang di dalam tim kita, ataupun dimanapun itu. So, rekan-rekan GP, dengan talenta, jabatan, atau tanggung jawab yang rekan-rekan GP miliki saat ini, mari kita pergunakannya untuk alat kemuliaan nama Tuhan saja,
lewat tutur kata, perbuatan, sikap, bagaimana kita menghargai sesama kita, mendengarkan orang lain berbicara, dan merendahkan hati kita untuk sama-sama menerima masukan dari satu sama lain. Terus menjadi agen-agen perdamaian yang memberitakan damai kasih Kristus di dunia ini dan menjadi perpanjangan berkat tangan Allah untuk sesama kita. Amin. Rekan-rekan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kasihi, kami kenal hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kalau pada malam hari ini kami boleh membaca sedikit dari firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Bapa, apapun yang boleh kami renungkan pada saat ini dapat kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami pembawa berkat, jadikanlah kami pembawa damai sejahtera dimanapun kami semua berada. Ajarlah kami untuk tetap rendah hati dengan setiap hal yang boleh percaya kepada kami, baik talenta, jabatan, ataupun tanggung jawab apapun itu Bapa. Berkati kami masing-masing, berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, pekerjaan, pendidikan kami dimanapun kami semua berada. Dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Gerakan Pemuda GPIB, sekian renungan kita pada malam hari ini. Sampai kita berjumpa lagi di SBP on the weekend berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam biru Ben-Hur. Dadah! Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!